Ayo siapkan teman-teman semuanya, kita berdoa dulu sebelum belajar. Ayo Indri. Siap, Kak. Hormat, Kak. Juga doa dimulai. Amin. Anak-anak Bapak semuanya, siapa yang tidak hadir? Berarti anak-anak Bapak cuma satu orang ya yang nggak hadir? Iya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ayo luruskan kursinya, tidak ada yang miring-miring kursinya. Kalau udah lurus kursinya berarti tandanya udah siap untuk belajar. Untuk mengawali, Bapak akan menampilkan sebuah lagu nasional supaya kita dapat selalu menghargai bagaimana perjuangan para pahlawan kita ya Nak ya, dan cinta kita terhadap bangsa. Yuk anak-anak Bapak semuanya, ini ada di depan lagu Maju Tak Gentar. Ayo kita sama-sama iringi lagunya di depan. Apakah ada di sini yang masih merasa kurang enak badan atau sakit? Sehat semuanya? Sehat. Pokoknya rajin terus mencuci tangan, jaga kesehatan, apalagi kita masih dalam keadaan pandemi. Ya Nak ya. Jadi anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita akan mulaikan pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak sudah mengajarkan tentang hak dan kewajiban. Siapa yang tahu tentang hak? Ayo, siapa yang tahu? Coba Kaira, apa itu hak? Hak itu apa? Betul? Salah. Berarti salah Kaira. Siapa yang tahu apa itu hak? Coba Najwa. Segala sesuatu yang kita dapatkan. Iya, apakah betul? Betul. Iya, segala sesuatu yang kita dapatkan disebut dengan hak. Kemudian kewajiban. Siapa yang tahu apa itu kewajiban? Coba Raka. Segala sesuatu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Apakah betul? Betul. Iya, betul. Segala sesuatu yang harus dilakukan disebut dengan hak. Tepuk semangat. Ayo tepuk tangan untuk Raka dan Najwa. Masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu ya Nak ya. Sekarang Bapak ingin mengajukan contoh dulu. Sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak Bapak di rumah, apa contoh hak yang didapatkan? Coba ini mendapat uang jajan. Kira-kira uang jajan itu termasuk contoh hak? Iya, didapatkan oleh semua anak-anak Bapak. Siapa di sini yang nggak dapat uang jajan? Dapat semuanya? Dapat. Sekarang contoh kewajiban. Apa kewajiban tadi sebelum pergi ke sekolah? Coba Raya. Salim sama orang tua. Apakah kita melakukan? Iya. Berarti salim kepada orang tua itu termasuk kewajiban kita sebelum berangkat ke sekolah. Ya anak-anak Bapak semuanya. Kemudian anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan masuk lagi ke pembelajaran. Saya akan keluarkan buku paket tema 3-nya. Ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Ya. Bahwa di pembelajaran yang kedua pada halaman 101, anak-anak Bapak semuanya kita akan melakukan dua kegiatan, yaitu pertama kegiatan kita adalah mengamati hak dan kewajiban, dan yang kedua nanti kita akan membuat sebuah karya seni montase, ya, sebuah karya seni tempel montase. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Anak-anak Bapak semuanya, di buku kita ada melihat sebuah teks tentang pergi ke pasar. Namun Bapak sudah menampilkan teks tersebut di depan. Anak-anak Bapak cukup perhatikan ke depan. Kita amati apa yang akan terjadi pada cerita berikut. Yuk sama-sama kita amati, tidak ada yang lengah. Nah, ayo. Halo, assalamualaikum.
Ya, dari teks tersebut yang sudah kita amati, apa yang dilakukan oleh Udin, Lani, dan Beni, mereka pergi kemana? Ke pasar. Mereka pergi ke pasar. Apa yang mereka lakukan? Mencari sapu hijau. Ia ingin membeli sapu hijau. Namun setelah sampai di pasar, apa yang mereka rasakan? Bau. Oh, kenapa pasar menjadi bau? Karena Iya, karena banyaknya sampah yang berserakan. Coba, kenapa sampahnya bisa berserakan? Ya, karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Nanti kalau sampahnya berserakan, apa yang akan terjadi? Terjadi banjir. Ya, kemudian anak-anak Bapak semuanya, kalau kita berada di pasar dengan lingkungan yang kotor, apakah kita akan merasa nyaman? Tidak. Sama sekali kita tidak nyaman. Jadi marilah kita jaga kebersihan supaya apa, Nak? Lingkungannya tetap bersih. Terus kemudian apakah kalau misalkan lingkungannya kotor, hak kita itu menjadi terambil oleh sampah tersebut, Nak? Ya. Setiap orang pasti ingin lingkungan yang bersih. Namun gara-gara sampah, apa yang terjadi? Lingkungannya menjadi kotor. Hak semua orang menjadi terambil. Setelah kita melihat tayangan tadi, ini masih berkaitan dengan teks tersebut. Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Anak-anak Bapak, tolong pahami setiap soal yang ada pada LKPD ini dan dikerjakan langsung di sini, anak ya. Bapak ingin tahu siapa yang betul-betul mengamati tayangan video tadi. Jika ada anak-anak Bapak yang masih ragu, boleh tanyakan langsung sama Bapak ya, Nak. Nah, gimana anak-anak Bapak semuanya? Sudah selesai? Sudah. Nah, gimana? Sulit-sulit pertanyaannya? Bisa dipahami? Bisa. Ayo anak-anak Bapak semuanya. Kelompok 1. Bagaimana keadaan pasar ketika Udin, Lani, dan Beni mengunjungi pasar? Iya, lingkungannya banyak sampah berserakan. Dan sekarang kita akan mengamati kembali pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pembuatan karya seni tempel montase. Biasanya, Nak, sampah yang berserakan itu akan mengakibatkan banjir, lingkungan yang kotor. Namun sampah bisa kita manfaatkan apabila kita pintar dalam mengolahnya. Contohnya seperti karya seni montase, di mana karya seni montase ini adalah suatu karya seni rupa teknik tempel yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi, sehingga menghasilkan satu tema gambar yang baru. Gambar-gambar yang jadi itu bisa seperti gambar pada majalah, gambar pada koran, pada buku bergambar lainnya. Sehingga gambar-gambar yang harusnya terbuang bisa kita olah, kita jadikan sebuah gambar baru yang namanya karya seni montase. Ya, di sini cara membuat montase dapat kita perhatikan. Pertama, kita sediakan dulu bahan-bahannya. Anak-anak Bapak ada membawa alat-alatnya? Siapa yang ada bawa gunting? Ya. Kemudian siapa yang ada lem kertas? Kemudian kertas HPS? Ya, Bapak yang bagikan nanti ya. Kemudian terakhir kumpulan gambar-gambar. Ada? Ada. Berarti udah siap anak-anak Bapak semuanya. Kemudian langkah-langkah untuk membuat montase, anak-anak Bapak sebaiknya coba perhatikan. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti gunting, lem, kertas HPS, dan kertas yang ingin dijadikan montase. Jadi, anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita mulai bekerja. Silakan keluarkan alat-alat dan bahan. Sudah? Nah, kita di sini berkelompok enak. Anak-anak Bapak silakan membagi tugasnya di kelompok dan menyelesaikan
gambar montasenya. Gambar yang Bapak nilai paling bagus adalah gambar yang tempelan dan guntingnya rapi. Siapa yang tidak rapi akan kelihatan nanti. Silakan anak-anak Bapak berkelompok bekerja dengan hati-hati. Berarti semuanya sudah selesai? Nah, sekarang semua perwakilan kelompok, coba kelompok 1 silakan Faisya bawa hasilnya ke depan kelas. Dari kelima gambar tersebut, Bapak dapat simpulkan dari gambar terapi pada kesempatan kali ini adalah kelompok 3. Ya, baiklah anak-anak Bapak semuanya. Pembelajaran kita hari ini pertama dari tentang hak dan kewajiban, kemudian mengubah sebuah bahan-bahan bekas, barang-barang bekas yang harusnya terbuang menjadi sampah, kita ubah menjadi sebuah karya seni tempel montase yang sangat-sangat bagus. Ya, mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Gambar dari kelompok 3 sangat-sangat bagus. Cara menempelnya rapi, guntingannya juga bagus. Dan kemudian terakhir, untuk bisa mendapatkan hak kita terhadap lingkungan yang bersih, kewajiban kita apa? Menjaga lingkungan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Pertama tentang hak dan kewajiban, kemudian tentang membuat sebuah gambar montase dari barang-barang yang tidak terpakai. Besok anak-anak Bapak harus lebih semangat lagi. Kita rajin-rajin cuci tangan, jaga kesehatannya supaya besok kesemuanya lebih semangat. Ya. Besok kita akan lanjutkan yaitu tentang hak dan kewajiban kita di rumah lagi. Ya, bagaimana kita di rumah, apa saja harus kita lakukan dan apa saja harus kita dapatkan. Ya, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita pulang, anak-anak Bapak berdoa dulu. Ya, ayo ini. Sebelum pulang kita bersihkan dulu mejanya. Silakan anak-anak Bapak masukin bukunya ke dalam tas kembali. Nah, ayo Indi.